Kembali yang baca riwayat Sahih Bukhari dari Al-Qudsi radhiyallahu anhu bersama-sama Al-Qudsi في أحسن الاجتماع بنبينا محمد
hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha menerangi jiwa hamba-hambanya hingga mereka yang mencapai puncak-puncak keluhuran. Semakin mereka mencapai puncak keluhuran, semakin mereka menghargai Sayyidina Muhammad. Ubaidah radhiyallahu anhu Allah berkata, kalau aku mempunyai sehelai potong rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagiku lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Mahabbah, cinta kepada sehelai rambut lebih dari seluruh dunia dan segala isi. Inilah jiwa-jiwa orang-orang yang terluhur dari tarbiyah pendidikan terluhur kepada Sayyidina Muhammad. Ya, sebab itulah hadirat kita mendudukkan diri kita di majelis ini dengan hikmah untuk meniti tangga-tangga keluhuran menuju derajat-derajat mulia, walau tidak bisa mencapai seperti mereka, tapi paling tidak mendengar kabar mereka dan sampai ke hati kita berita tentang mereka. Yang mereka hargai bukan harta, yang mereka hargai bukan nyawa, yang mereka hargai bukan jabatan, yang mereka hargai Allah dan Rasul, yang mereka muliakan semua yang dari Allah dan Rasul. Sampai Ubaidah radhiyallahu anhu Allah menghargai sehelai potongan rambut lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Ubaidah radhiyallahu anhu bukan seorang sahabat besar. Bagaimana dengan para ulama wasyidin, asyarul mubasyirin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semakin sirnanya jiwa yang mencintai Rasul, maka semakin banyak bala turun di muka bumi. Semakin banyak koruptor, makin banyak pencuri, makin banyak pemabuk, makin banyak penjudi, makin banyak pezina. Ini semua sebabnya makin jauh dari ajaran sang Nabi, makin jauh dari tuntunan sang Nabi, dan makin jauh dari berita-berita di masa sang Nabi. Maka oleh sebab itu majelis ini dirancang sedemikian rupa dengan hiburan, tapi hiburannya tidak keluar dari sunnah Nabi Muhammad. Ya, pakai hadirat sunnahnya Rasul, pakai bersidah kesukaan Rasul, lantas tausiah disampaikan dengan bahasa yang sebaik-baiknya sekedar kemampuan sang pembicara. Diundanglah para dai. Hari ini bisa tidak hadir. Sebelum saya menyampaikan, kita sambut kedatangan beliau sebagaimana instruksi guru mulia kita Muslim Al-Habib Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib untuk menghadirkan seorang guru ulama sebulan sekali di majelis ini. Silakan guru kita Fadilatul Ustaz dari Allah. Enggak hadir. Insyaallah mohon saya datang. Maka
tausiah akan disampaikan oleh guru kita Habib Ja'far bin Muhammad bin Abbas maka Muqawwi. Kalau seperti tadi hadis sudah saya sampaikan Habib tentang ini, silakan diteruskan. Lalu nanti sebentar lagi Habib akan sampai Ja'far Sagar diterjemahkan oleh guru kita Kiai dari Allah Khairullah Ramli maka Allah ya terlalu bersyukur. Saya mohon izin dalam kondisi yang sudah kurang fit karena dosa ya. Nah, sabda Rasul tidak salah jasad dulu, tidak fasadat jasad dulu. Kalau hati baik, badan baik. Kalau hati buruk, badan buruk juga. Saya sedang kurang sehat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, dan juga pada hadirin-hadirat kita berjuang bersama ya. Jangan biarkan saya berjuang sendiri atau beberapa orang untuk memperjuangkan majelis ini, untuk menerima tamu-tamu besar, tamu-tamu agung. Mereka perlu dihargai dan perlu persiapan yang mapan, khususnya guru mulia kita. Jadi kita bersatu padu dalam mendukung kesuksesan acara ini. Ya, juga jamaah doa diperbaiki aturannya. Saya mendengar 3-4 hari ini makin ngedrop. Kalau udah bosan, nggak ada paksaan untuk mundur. Kalau nggak bosan, jangan hinakan majelis Rasulullah SAW. Karena ini hiburan yang sunnah, yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sudah begini kemudian. Bayangkan manusia kalau sudah lemah, nafas saja harus dibantu. Yang menguruskan lagi berat. Ya, silakan guru kita cintai Fadilatul Syekh dari Allah Habib Ja'far bin Muhammad bin Abbas yang bertausiah. Nanti selanjutnya Habib Qadir diterjemah oleh Ustaz Ramli, doa untuk oleh Habib bin Muhammad bin Abbas. Kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin fa'anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nur islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awaqib. Berdoakan mudah-mudahan guru kita dapat kesehatan yang sempurna. هو النور المبين به اهتدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل فبادر بالإجابة كل عبد مطيع لله وللرسول وأنكر كل ذي بغي وكفر وعورض كل خطاب ضلول ففاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى الظل الظليل وخاف المعرضون فكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر على من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن أما بعد Ma'asyiral hadirin wabilkhusus guru kita yang mulia Akhina al-Habib da'i ilallah biqawli wa fi'li wa hali Habibana Mundir bin
fuad al-musawa mata'ana Allah wa iyyakum bi tul hayatih wa ghammarahu Allah bi 'afiyatihi tamah daima abadan bi rahmatihi ya arhamar rahimin. Para guru-guru kita yang mulia yang kita tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah dari diri saya terutama, yang mudah-mudahan semua guru-guru kita juga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya untuk selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berjalan waktu Rabiul Awal hari demi hari, selalu kita ingatkan diri kita, selalu kita tegur diri kita sampai di mana posisi kita di dalam kerinduan kepada Rasulullah SAW, di mana hubungan kita bertambah kuat dengan Rasulullah SAW, di mana hubungan kita bertambah cinta dengan Rasulullah SAW, di mana hubungan kita sampai berjuang untuk mendapat keridhaannya Rasulullah SAW. Ini yang selalu harus timbul di dalam hati kita, harus kita renungkan di dalam pikiran kita. Bahkan kalau dahulu kita sering katakan, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selalu mengatakan da'in khayaluh ma'i fi mar'ati wal masih. Selalu khayalan Rasulullah di dalam benakku, baik aku duduk atau aku berjalan. Tanya ke dalam diri kita masing-masing. Sudah berjalan Rabiul Awal 1 hari, 2 hari, sampai 12 hari, di mana Rasulullah SAW? Berapa salawat yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar? Berapa maulid yang telah kita hadiri? Berapa pujian kepada Nabi setiap malam? Berapa istighfar dalam diri kita khususnya, kemudian keluarga kita, kemudian orang-orang yang di sekitar kita, kemudian kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Itu semua hal-hal yang membuat hati Nabi ridha, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Kemarin sudah kita tegur, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Kalau kita punya hubungan iman dengan Allah dan Rasulnya, kita akan selalu berusaha dengan keras, melawan diri kita dengan keras untuk lebih menyenangkan Allah dan Rasulnya. Kita sudah berjalan waktu kita ada umurnya 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin lebih. Tanya diri kita, lebih mana puasnya diri kita, anak istri kita, atau Rasulullah SAW, atau Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan hal itulah kita akan merasakan manisnya iman. Daga ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Daga ta'mul iman, akan merasakan manisnya iman. Tanya diri kita, pernahkah kita dalam sholat merasakan manisnya iman di dalam hati kita sehingga melupakan segalanya, melupakan keindahan dunia dan seisi-isinya yang tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan tadi kita dengarkan hadis dari Rasulullah SAW, riwayat dibawakan oleh Sayyidina Ubaidah bin Jarrah bin Sirin, dari Sayyidina Ubaidah yang didapat dari Sayyidina Anas dan keluarganya Anas, bahwa selembar rambut Rasulullah SAW khairun minad dunya wa ma fiha. Itu hakikat di dalam diri mereka. Itu yang berada di luapan cinta yang di dalam hati mereka, para sahabatnya Rasulullah. Bukan hanya Ubaidah, dan semua para sahabatnya Rasulullah merasakan kecintaan yang hebat di dalam diri mereka ketika memandang wajah Rasulullah SAW, dan didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh kecintaan yang begitu hebat sehingga satu lembar daripada sa'ratul Nabi SAW, rambut Rasulullah SAW, begitu hebat nilainya, begitu besar harganya, begitu mulia di dalam hati dan jiwa mereka.
Ini yang harus kita ambil. Kalau kita ingin merasakan nikmat iman, radi billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Tuhan kita. Maksudnya tidak ada sekutu di dalam diri kita kepada siapapun dari hamba-hamba Allah, dari semua makhluk Allah. Tidak ada yang kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan berusaha dengan keras perintah dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Bumi Islam ini dengan agama Islam sebagai agama kita, hukum-hukum yang telah diterapkan oleh Allah, yang Allah tentukan di dalam agama Islam, yang telah sempurna dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sempurnakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu. Allah ridha dengan Islam sebagai tuntunan kita. Hukum yang Allah terapkan di muka bumi, Allah jadikan sebagai panduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairud dalina wal hadina ilaih. Dibawa dengan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terapkan di dalam kita semaksimal mungkin. Paling tidak at-taqwa yang intisarinya semua mencakup hukum Islam. Kemudian wabin Muhammadin Nabiyyan wa Rasul, dan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, akhlaknya, adabnya, sunnahnya, sirahnya, pujiannya, salawatnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, ridha kepada Rasulullah SAW, tidak ada terbersit sedikit pun kebencian kepada salawat kepada Nabi, pujian pada pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan, yang sangat disesalkan oleh para aulia as-salihin, bahkan membingungkan hati mereka. Kalau ada yang terbersit di dalam hati mereka, orang berselawat, orang baca maulid, masih ada yang mengatakan hal-hal yang tidak kepada Rasulullah SAW. Di mana keimanan mereka dengan Rasulullah SAW? Kita sering dengar hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah SAW. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3, apabila ada di dalam seorang yang beriman, maka dia merasakan nikmatnya iman. Wajad halawatal iman, maka Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama langsung, apabila dia jadikan Allah dan Rasulnya, dia lebih cintai dari semuanya selain kedua. Kita sering dengar para sahabat Rasulullah beriman, gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa beraktivitas ketika membayangkan saja mereka sudah hilang selera semuanya tentang dunia ini, matanya, semua yang dia rasakan. Ketika mereka membayangkan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Firdausul A'la, mereka ada di bawahnya, enggak bisa lagi interaksi dengan Rasulullah sebagaimana di dunia. Hilang maksudnya semuanya. Kita sering dengar Sayyidina Thawban, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Zaid bin Dafina, Ka'ab bin Malik, bahkan seluruh para sahabat merasakan hal itu di dalam diri mereka. Tapi ditampilkan di dalam surah dan turun ayat, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Diceritakan tentang kejadian Tauban yang pada saat itu benar-benar menampilkan dirinya yang tak bisa melakukan hal apapun, dengan wajahnya yang pucat, badannya yang lemah, gak bisa makan, gak bisa minum. Rasulullah SAW selalu peduli dengan para sahabatnya. Ditanya, kemana Tauban? Udah berapa hari gak ke majelisnya Rasulullah SAW? Itu menandakan Rasulullah sangat perhatian dengan setiap murid-muridnya, setiap para sahabatnya. Dan kata para sahabat, ya Rasulullah, dia sakit ya Rasulullah. Bahwa kata Rasulullah,
bawa korban. Tanya, apa kata korban? Ini sering kita dengar di setiap maulid, sering kita dengar kisahnya. Yang harusnya kita tanya dalam diri kita, pernah nggak kita nggak jadi makan ketika kita ingat sunnah Rasulullah belum itu terjadi? Bayangan lebih hebat lagi kalau kita bisa membayangkan kita ingin makan, bagaimana Rasulullah melihat kita ketika makan kita niatkan sunnahnya. Yang lebih hebat lagi kalau kita merasakan ketika kita makan, bagaimana Rasulullah senang ketika kita makan apa yang Allah berikan dari nikmatnya. Selalu kita pikirkan hal itu. Ini sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa ya Tauban, apa yang terjadi? Ini Rasulullah bukan mau ngorek-ngorek masalah, tapi Rasulullah ingin melihatkan hakikat di dalam diri para sahabatnya yang akan dipelajari, direnungkan oleh para umatnya, menjadi introspeksi setiap umat yang bergulir setelah zamannya Rasulullah SAW, bahwa hakikatul mahabbah ini yang terjadi dalam hati mereka. Ini yang terjadi di dalam diri mereka yang punya cinta dengan Allah dan Rasulnya. Dan sopan ya Rasulullah, aku nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur ya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kalau aku di dunia, aku ingin makan, aku ingin minum, dan ingat wajahmu, aku buru-buru lari ke masjid melihat engkau di majlismu. Aku kembali dalam keadaan aku senang, girang. Tapi satu saat aku berpikir ya Rasulullah, kalau nanti Allah Subhanahu Wa Taala masukkan aku ke dalam Firdausul A'la, engkau masukkan dalam Firdausul A'la, aku tidak di bawahnya, aku nggak bisa jumpa lagi dengan sebaik-baiknya seperti aku di dunia. Ini yang membuatku bisa mudah-mudahan dengan datangnya guru kita Al-Habib Qadim Habib Musa Al-Qadim bin Ja'far As-Saqaf, mata'an Allah wa iyyakum bi tulli hayati wa nafa'ana wa iyyakum bi ulum fid darain amin ya rabbal alamin. Ini merupakan hadiah besar yang agung, yang mulia. Ada seorang yang pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kita. Kalau kita datang dengan sembahyang 1000 rakaat, sujud di atas bara api, dengan datangnya orang-orang seperti mereka yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang memandang kita, insya Allah kita mendapat pandangan langsung dari mereka, sudah cukup kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pandangan yang para kekasih-kekasih Allah bisa meresap kita, bisa cepat kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat pandangan mereka semua di dalam setiap keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi wafaqana subhanahu wa ta'ala wa iyyakum al-hudur fi hadha al-makan al-mubarak. Natalaqqa rahmatil Maula subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah berikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis seperti ini, menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang telah memberikan keberkahan kepada para penduduk bumi. Maka diambil oleh orang-orang yang dapat taufik dari Allah, sehingga mereka hidup di alam dunia ini dengan kehidupan yang baik. Bagaimana Allah telah firmankan di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal saleh dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang taibah yang baik ini, dengan itulah orang muslimin berbeda dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kemuliaannya, Ia berikan kepada manusia banyak pemberian. Bahkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan tidak percaya kepadanya. Ini karena keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih.
dan tidak ada puncaknya. فإن هذا الكرم الإلهي يعطي الله سبحانه وتعالى به كل الناس. Allah Ta'ala berikan kemuliaan ini kepada seluruh manusia, سواء كان مسلما أو غير مسلم. baik itu orang muslim ataupun yang bukan muslim, مؤمنا أو غير مؤمن. orang mukmin ataupun yang bukan mukmin, مصدقا أو غير مصدق. yang percaya kepada Allah ataupun yang tidak percaya kepada Allah. أما المسلمون المؤمنون المصدقون Adapun orang-orang muslimin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, فلهم عطايا خاصة من الله سبحانه وتعالى mereka mendapatkan pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa لا taala يشاركهم فيها غير المسلمين. yang tidak didapati oleh orang-orang selain muslimin. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Oleh sebab itu Rasulullah bersabda dalam hadis ini, من أمسى آمنا في سلبه barang siapa yang bersore hari dalam معافى في جسده dirinya sehat dan dirinya segar, عنده قوت يومه dan dia mempunyai makanan di hari itu, فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها nah seakan-akan diberikan kepadanya dunia dan seisinya. هذه ثلاث عطايا من الله سبحانه وتعالى لكل أحد. Ini 3 pemberian Allah Ta'ala berikan kepada semua orang. حتى غير المسلمين يعطيهم الله عز وجل الأمان في أوطانهم. Bahkan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tidak muslim, bukan muslimin, keamanan di dalam negeri mereka. وحتى الكفار يعطيهم الله سبحانه وتعالى العافية في أبدانهم. Bahkan orang-orang kafir Allah Ta'ala berikan sehat walafiat dalam badan mereka. وحتى الكفار يعطيهم الله عز وجل الطعام والشراب. Dan bahkan orang-orang kafir Allah Ta'ala berikan makanan dan minuman. هذه بركات اسمه الرحمن سبحانه وتعالى. Ini keberkahan dari nama Allah Ar-Rahman التي لا فرق فيها بين المسلم والكافر. التي لا فرق فيها yang tidak Allah Ta'ala bedakan antara muslimin dan kafir. ولا بين الإنسان والحيوان. Dan Allah Ta'ala tidak bedakan antara manusia dan hewan. بل كرم الله عز وجل على محدود يعطي كل إنسان Bahkan وكل مخلوق. Allah Ta'ala kemurahannya tidak dibatasi kepada seseorang atau orang dengan Allah Ta'ala kepada yang lain semuanya. لكن المؤمنين برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم Tapi orang-orang muslimin yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, وهم خلاصة البشر maka mereka adalah inti dari manusia. مع كثرة البشر الذين يعيشون على سطح الأرض. Padahal orang-orang banyak yang hidup di atas muka bumi ini, خلاصة البشر المحبوبين عند الله تعالى. inti dari mereka semuanya yang dicintai Allah Ta'ala, خلاصة الناس المحبوبين عند الله عز وجل. inti dari manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, هم المصدقون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. mereka adalah yang percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad, المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, الذين أنوار الإيمان في قلوبهم من أنوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. yang ada di dalam hati mereka iman dari cahaya iman dari cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هؤلاء المؤمنون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Mereka adalah orang-orang mukmin kepada Rasulullah يعطيهم الله عز وجل عطايا لا يعطيها غيرهم من الناس. yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka pemberian yang tidak diberikan kepada orang lain. ويعطيهم رحمات لا يعطيها غيرهم من الخلق. Allah Ta'ala berikan rahmat kepada mereka yang tidak diberikan kepada orang lain. يعطيهم رحمات في الدنيا ورحمات في الآخرة. Allah Ta'ala berikan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. عطايا في الدنيا وعطايا في الآخرة. Pemberian di dunia dan pemberian di akhirat. من أعظم العطايا التي يعطيها الله عز وجل للمسلمين والمؤمنين Termasuk pemberian yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada muslimin mukminin والمصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. dan mereka yang beriman kepada Rasulullah, طمأنينة القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى. tumaninah, rasa tenang di dalam hati. هذه لا تكون عند غير المحمديين. Ini tidak ada pada selain orang yang tidak percaya kepada Nabi. لا تكون عند غير المسلمين Tidak ada pada orang selain muslimin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Orang-orang yang beriman yang tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. تطمئن البواطن بذكر الخالق العظيم سبحانه وتعالى. Menjadi tenang batin-batin kita dengan zikir kepada Allah Ta'ala. وتفرح القلوب بذكر الخالق الكريم سبحانه وتعالى. وتفرح القلوب. Dan menjadi gembira hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وتطمئن البواطن بذكر النبي محمد صلوات الله وسلامه Dan عليه. menjadi tenang batin kita dengan berzikir dengan menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. لذلك أن المسلمين المصدقين برسول الله صلى الله عليه
Allah telah berikan kepada mereka rahmat dari namanya yang Rahim. الخاصة بالمسلمين المؤمنين. Yang khusus Allah telah berikan kepada orang mukmin. لذلك قال ربنا الخالق العظيم سبحانه وتعالى Oleh sebab itu Allah Taala berkata dan berfirman, وكان بالمؤمنين رحيما. dan adalah ia kepada orang-orang mukmin Maha Rahim, Maha Pengasih. الفرق ما بين اسمه الرحمن واسمه الرحيم Maka سبحانه وتعالى. bedakan antara dua namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. اسمه الرحمن في الدنيا، Namanya Rahman di dunia, أما اسمه الرحيم في الدنيا وفي الآخرة. adapun namanya Rahim di dunia dan di akhirat. لذلك نحن الذين صدقنا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم Oleh sebab itu kita yang beriman kepada Rasulullah ونفرح بذكر سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. dan kita gembira dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يتحرك هذا الإيمان في قلوبنا لله عز وجل. Bergerak iman yang ada dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. يتحرك الإيمان في قلوبنا بواسطة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bergerak iman yang ada dalam kita, dalam diri kita dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا تحرك الإيمان في قلوبنا بواسطة ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحببنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau bergerak iman yang ada dalam diri kita karena perantara menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. وإذا أحببنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشتقنا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan jikalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan rindu kepada Nabi Muhammad. كما اشتاق الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana telah rindu para sahabat Nabi Muhammad. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, عندما جاءه مرض الموت، jika ketika datang kepada beliau ajal, عندما كان في الصباح يوم الاثنين، ketika tatkala datang di hari Senin pagi itu, سأل الناس الذين حواليه dia bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya. فقال لهم أي يوم هذا؟ Dia berkata, hari apa ini? قالوا هذا يوم الاثنين. Ini hari Senin. قال إذا أنا مت من يومي هذا فلا تؤخرونني إلى الليل فإن أقرب وقت إلي أحب وقت إلي الذي ألقى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau aku mati dan aku wafat di hari ini, maka jangan kalian tunda aku kebukikan aku sampai malam hari, karena di hari itu adalah wafat orang yang kalian cintai. وكان سيدنا بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه Adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, عندما كان محتضرا dikatakan beliau datang sakaratul maut, وكانت زوجته عند رأسه ada dan istri beliau ada di kepala beliau, dekat beliau. وكانت تقول وكرباه وكرباه Beliau berkata wa karba wa karba. فأقام سيدنا بلال وقال وكرباه وكرباه. Maka beliau pun riuman dan kemudian beliau berkata wa karba, alangkah senangnya, alangkah senangnya. فاستغربت زوجته Maka istrinya pun kaget terkejut. كيف هذا بلال ميت ويقول وكرباه وكرباه. Bagaimana ini si Bilal akan wafat tapi dia mengatakan alangkah senangnya. فأخبرها سيدنا بلال بهذا السبب Maka Sayyidina Bilal menyebutkan sebabnya kenapa. وقال غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. Besok aku akan ketemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. فهو فرحان بلقاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beliau senang karena ketemu dengan Rasulullah. واشتاق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rindu akan ketemu dengan Rasulullah. وهكذا الإنسان المؤمن Begitulah orang yang beriman, المحب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم yang cinta kepada Nabi Muhammad, المصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. yang percaya kepada Rasulullah. تتغير نظرته للأمور بسبب الإيمان، تتغير نظرته للأمور. Dengan sebab beriman kepada beliau akan berubah segala urusan dan perkara. فلا يرى الموت ذلك الأمر المفزع المرعب الذي يراه الناس. Maka ia tidak terlihat kematian itu sesuatu yang menakutkan seperti yang dilihat oleh orang banyak. بل يرى الموت نقلة من حياة إلى حياة. Bahkan kematian itu ia pandang adalah hanya perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. واستراحة من وظائف الحياة إلى لذائذ النعيم المقيم في الدار الآخرة. Dan istirahat dari beban-beban kehidupan menuju kepada kenikmatan yang abadi. كما أن الإنسان بعد 40 سنة أو 30 سنة إذا اشتغل في شركة أو مؤسسة يعطونه التباعد والإرتاح. Ada seorang jika sudah sampai
umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, maka dia akan tidak dapat lagi bergerak dan dia akan ingin beristirahat. كذلك الإنسان بعد 80 أو 90 أو 100 سنة ربنا يعطيه التباعد من الحياة ويرتاح بلقاء الله ولقاء رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Begitupun seorang kalau sudah mencapai umur 80 tahun atau mungkin 100 tahun dia akan gembira jika dia akan wafat dan ingin bertemu dengan Rasulullah. لذلك نحن في هذه الحياة نحرك الإيمان في قلوبنا. Oleh sebab itu kita di kehidupan ini maka kita gerakkan iman kita yang ada dalam hati kita. الإيمان الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى. Iman yang Allah telah berikan kepada kita. الإيمان الذي هدانا إليه الله عز وجل. Iman yang dihadiahkan Allah kepada kita. الإيمان الذي في قلوبنا ليس من معلمين ولا من شيوخنا من الله تعالى. Iman yang ada dalam kita bukan dari guru-guru kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. وليس من آبائنا ولا من أمهاتنا من الله سبحانه وتعالى. Bukan dari ayah kita, bukan dari ibunda kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. آباؤنا وأمهاتنا ومعلمونا وشيوخنا أسباب الهادي هو الله عز وجل هو الذي هدانا للإيمان وهو الذي جذب في قلوبنا التصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, para guru-guru kita, para syuyukh kita adalah mereka hanya sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan petunjuk sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. الحمد لله الذي هدانا للإيمان سبحانه وتعالى. Maka alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita atas iman. فعلينا أن نحرك الإيمان في قلوبنا. Hendaklah kita gerakan iman kita di dalam diri kita ini. كيف نحرك الإيمان في قلوبنا؟ Bagaimana cara kita menggerakkannya? كيف نتذوق حلاوة الإيمان؟ Bagaimana cara kita merasakan lezatnya iman? للإيمان حلاوة في القلوب Iman mempunyai kelezatan dalam hati. وللكفر وحشة وظلمة في القلوب. Dan kufuran pun ada mempunyai kegelapan di dalam hati. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Telah merasakan nikmatnya rasa iman yaitu orang yang beriman kepada Allah dan redha kepada Allah dan beragama dan redha sebagai Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya. الإيمان موجود في القلوب Iman itu ada keberadaannya dan suatu wujudnya di dalam hati. والقلوب نحملها في الصدور. Dan hati itu ada di dalam dada. كيف نحرك هذا الإيمان؟ Bagaimana cara kita menggerakkan iman ini? الإيمان في القلوب مثل خوف من الشاي. Iman di dalam hati betul. خوف من الشاي. Oh. خوف. Seperti gelas gelas teh. ووسطه السكر. Di dalamnya ada gula. وإذا حركنا السكر فذوقنا حلاوة الشاي. Jikalau kita gerakkan teh itu maka kita bisa baru merasakan lezatnya dan manisnya. إذا لم نحرك السكر لم نتذوق حلاوة الشاي. Bila kita tidak gerakkan teh itu maka kita tidak dapat merasakan manisnya. الإيمان موجود في قلوبنا. Iman ada dalam hati kita. كيف نحرك الإيمان Bagaimana cara kita menggerakkan iman حتى نتذوق حلاوته sehingga kita dapat merasakan manisnya وحلاوة القرب من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. dan manisnya dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يحرك الإيمان بالأعمال الصالحة Digerakkan iman ini dengan amal saleh, بالأعمال المحبوبة عند الله dengan amal yang dicintai oleh Allah, بالذكر لله عز وجل dengan zikir kepada Allah, بالأدب الباطن مع الله تعالى dengan adab batin terhadap Allah, عندما نرضى بقضاء الله وقدره dengan عندما نرضى بقضاء الله وقدره ketika kita redha atas qada Allah dan keputusan Allah عندما Taala, نفرح بربنا سبحانه وتعالى ketika kita senang kepada Allah Taala, ونفرح بنبينا محمد صلى الله عليه وآله dan وسلم kita senang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ونفرح بدين الإسلام والإيمان أعظم هدية من الله عز وجل. Kita redha dengan Islam sebagai agama kita sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. انظروا الملوك العادلين الطيبين Lihatlah para raja-raja yang biasa ini. يعطون أتباعهم هدايا وعطايا. Mereka memberikan hadiah-hadiah. ملك الملوك سبحانه وتعالى أعطانا وأعطاكم أعظم هدية على الإطلاق. Raja diraja yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. وهي الإيمان بالله والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yaitu iman kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. يأخذ المسلم ثمرة هذا الإيمان في الدنيا وعند الموت وبعد الموت. Kebaikan seorang muslim yaitu buahnya iman itu ketika indah maut, ketika akan mati dan wafat. ثمرة الإيمان في الدنيا الطمأنينة بذكر الله. Dan buah daripada iman di dunia yaitu banyak berzikir kepada Allah. والمحبة للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. Dan
dan cinta kepada Rasulullah. خصوصا أننا الآن في شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم Khususnya kita sekarang berada di bulan kelahiran وفي شهر ولادته صلى الله عليه وآله وسلم dan di bulan wafatnya. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين Rasulullah dilahirkan di hari Senin قبيل الفجر dan sebelum fajar, ولد ولادة عظيمة dan beliau dilahirkan dengan cara begitu hebat dan agung, ليست كولادة البشر العاديين bukan seperti kelahiran orang biasa. ولد نظيفا مكحولا صلى الله عليه وآله وسلم Beliau dilahirkan bersih dan sudah diberikan sifat mata. ولم تشعر أمه أبدا بأي أثار كالنساء العاديات Dan ibundanya tidak merasakan sakit sama sekali seperti ibu-ibu yang lain ketika melahirkan. ولما ولدت برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Tatkala ibundanya telah melahirkan Rasulullah, أضاءت الأنوار حتى رأت المشارق والمغارب مع أن ولادته بالفجر ليل bersinar yang begitu terang menyinari barat dan timur, padahal beliau dilahirkan di malam hari sebelum fajar. حتى سألوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم Bahkan mereka bertanya kepada Nabi, وقالوا كيف كانت بداية أمرك يا رسول الله bagaimana dulu awal perkaramu wahai Rasulullah? فقال صلى الله عليه وآله وسلم Maka berkata Rasulullah, أنا دعوة أبي إبراهيم aku adalah doa Nabi Ibrahim, وبشارة أخي عيسى aku adalah kabar gembira saudaraku Isa, ورؤيا أمي التي رأت dan aku adalah penglihatan ibuku yang telah melihat. رأت أمي حين ولدتني أن نورا خرج أضاءت له المشارق والمغارب Ibuku melihatku ketika melahirkanku, cahaya yang telah menyinari barat dan timur. وهو قد قال صلى الله عليه وآله وسلم Dan beliau juga telah berkata, زويت لي المشارق والمغارب dilipat barat dan timur untukku, وأن ديني سيصل إلى ما زوي لي منها dan bahwasanya agamaku ini akan sampai ke semuanya itu. سبحان الله يمكن الإسلام الذي أنتم تحملونه الآن وبركة النور في ليلة ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallah, mungkin cahaya iman yang Anda dapatkan di malam hari ini mungkin berkat dari cahaya yang ada pada Rasulullah dilahirkan. يمكن هؤلاء الملايين في هذه البلاد يحملون أرواح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم Terlalu banyak miliar orang-orang yang membawa iman di dalam hati mereka di zaman ini. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله Semua orang yang berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah حمل نورا من أنوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم telah membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعندما يوضع في القبر ويسأل Dan ketika dia dimakamkan, dikubur dan ditanya, سيجيب في القبر بأنوار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيجيب بأنوار رسول الله kita akan menjawab pertanyaan dengan berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسيقول عن الملكين Dan akan ditanya oleh malaikat, المهولين العظيمين dua malaikat yang sangat menakutkan. وسيقول الله ربي ومحمد نبي Dia akan berkata, para itu akan berkata, Allah Tuhanku dan Nabiku adalah Nabi Muhammad. ببركة أنوار رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Karena keberkahan cahaya Nabi Muhammad. لذلك إذا تذكرنا ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم Oleh sebab itu kalau kita mengingat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكيف أن أمه حملت به سيدتنا آمنة dan kita ingat bagaimana ibundanya mengandung beliau ورأت الأنوار في يوم ولادته صلى الله عليه وآله وسلم dan ibundanya melihat cahaya di hari beliau melahirkannya, نتذكر نحن وإياكم علاقاتنا بآبائنا وأمهاتنا kita akan ingat tentang ibunda kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. هو صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ببر الآباء والأمهات Beliau Rasulullah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يفرح منا عندما نبر آبائنا وأمهاتنا Dan beliau Rasulullah senang ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. وربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم يرضى عندما نحن نبر آبائنا وأمهاتنا ونسمع كلامهم Dan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dan mendengar perkataan mereka. لذلك عندما نتذكر ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Sebab itu ketika kita memperingati kelahiran Rasulullah, تكون سببا في زيادة الإيمان في قلوبنا بالله عز وجل itu menjadi sebab tambahnya iman dalam hati kita. لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم Karena beliau Rasulullah يدعو ربه عز وجل هذه الأمة berdoa kepada Allah Taala untuk umat ini دائما يدعو ربه أن الله يرحم هذه الأمة agar Allah Taala memberikan kasih sayangnya kepada umat ini. حتى وهو في قبره الشريف هو
para nabi hidup dalam kuburnya melakukan salat. حتى وهو الآن في برزخه الشريف صلوات الله وسلامه عليه Bahkan beliau sekarang ini di dalam kuburnya لا ينسى أمته أبدا. tidak sama sekali lupa kepada Allah. دائما يدعو ربه العظيم لهذه الأمة المحبوبة. Selalu berdoa kepada Allah Taala untuk umat yang dicintainya ini. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, تعرض علي أعمالكم dipaparkan, dilaporkan kepadaku amal-amal kalian. فإن وجدت خيرا حمدت الله تعالى Jikalau aku dapatkan amal kalian baik, aku memuji pada Allah. وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم Jikalau aku dapatkan selain dari itu, aku beristighfar kepada لأنه Allah. هو صلى الله عليه وآله وسلم مثل الأب الأكبر لجميع المسلمين والمسلمات. Karena beliau Rasulullah seperti ayah anda terbesar untuk kaum muslimin dan هو muslimat. الأب الأكبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dialah ayah anda tidak terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يريد لنا الخير في الدنيا وفي الآخرة. Berikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. فعلينا أن نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Hendaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. وعلينا أن نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Hendaklah kita mencintai Nabi Muhammad وأن نتبع إرشادات النبي محمد صلى الله عليه dan وسلم mengikuti petunjuk Nabi Muhammad في الأمر الذي نقدر عليه والأمر الذي يصعب علينا نكلف أنفسنا. di dalam perintah yang kita bisa lakukan dan yang kita sedang lakukan, kita lakukan. Yang susah kita lakukan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu إذا wa taala. ذهبنا إلى الطعام نذكر الله والطعام كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau kita memakan makanan, kita ingat Rasulullah bagaimana beliau memakan. إذا خرجنا من الطعام نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau kita selesai dari makan, kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana Rasulullah mengatakan. إذا ذهبنا إلى النوم نذكر الله كما كان يذكر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jikalau kita pergi ingin tidur, kita ingat bagaimana tidurnya Rasulullah. إذا استيقظنا من المنام نذكر الله كما كان يذكر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما تقوم من النوم تذكر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. Lagi kalau kita bangun daripada tidur, kita berzikir kepada Allah Taala sebagaimana Rasulullah berzikir kepada Allah Taala. Dan awal pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه Kita وسلم berselawat kepada Rasulullah بعد صلاة الفجر 100 مرة. setelah salat fajar 100 kali, بعد صلاة المغرب 100 مرة. setelah salat maghrib 100 kali, بعد صلاة الفجر نصبر قليلا. setelah salat subuh sabar kita sedikit. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة. Kita berselawat kepada beliau 100 kali. يقضي الله لك سبحانه وتعالى 100 حاجة. Allah Taala akan meluluskan kepada kita 100 hajat. 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا. 70 hajat akhirat dan 30-nya hajat dunia. لكن نستمر على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم Tapi terus lakukan salawat kepada Rasulullah يوميا tiap hari. بعد صلاة الفجر مباشرة. Setelah salat subuh langsung. إن نسينا بعد المغرب مباشرة. Jikalau kita lupa, kita lakukan setelah maghrib. تتنزل عليك الرحمات من الله تعالى Turun rahmat dari Allah Taala والرضوان من الله عز وجل dan keridhaan Allah turun بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. dengan wasilah dan perantara Rasulullah. وترى آثار الرضوان في الدنيا قبل الآخرة. Kalian akan lihat keridhaan Allah Taala di dunia dan di akhirat. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الصالحين ومن المسلمين الصادقين وفتح لنا ولكم أبواب الخيرات الكاملات وربطنا بنبينا محمد خير البريات ووفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه وربطنا بالنبي الكريم والرسول العظيم واجعل كل واحد منا ومنكم مفتاحا للخير مغلاقا للشر مباركا حيثما كان واينما كان مثبتا في هذه الحياه وما بعد هذه الحياه. جعلنا الله واياكم مفاتيح للخيرات في بيوتنا وفي بلادنا وعلى والدينا واقاربنا واهلنا والمسلمين اجمعين وسلك بنا وبكم مسلك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ووفقنا واياكم لما يحبه وبلغنا الاعمال فوق الاعمال في عافيه وسلامه ونساله سبحانه وتعالى الحفظ لشيوخنا في الدنيا والمتع لهم وان يحفظ اخانا الحبيب منذر النساء وحفظ كامل. نسال الله ان يحفظه حفظ التام في ظاهره وفي باطنه وفي جسده وفي قلبه وفي روحه وفي عقله. يحفظ عليه العطايا والمواهب الالهيه ويطيل عمره في صحه تامه وعافيه دائمه. يرزقه طول العمر في طاعه الله ويبث انواره وانوار شيوخه وانوار اجداده وانوار سلسلته وانوار نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم في مشارق الارض ومغاربها وينفع به المسلمين والمسلمات والمؤمنين
Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al syafi wa daraji. Ya
اللهم